صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما ربي أنا جئت لبابك قاصدا فارحم عبادك واهدنا يا كريما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما ربي أنا أدعوك ليل نهار فاغفر ذنوبنا وكن علينا رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صبح الهدى ملأ الوجود سرورا لما بدا وجه الحبيب منيرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما شهر الربيع أتى بمولد أحمد ولقد أتانا في الأنام بشيرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما لما تشفع آدم من ذنبه غفر إله له وكان غفورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما والحور في غراف الجنان تباشرت وقضت بميلاد النبي نزورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما لما بدا وجه الحبيب تلألأت كل بقاع وقد نطقنا شكورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما أطلعت يا شهر الربيع مشرفا قمرا يفوق مع الكمال بدورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما بشراكم يا أمة الهادي لكم يوم القيامة جنة وحريرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du, alhamdulillah, minimal minggu pertama, tepatnya tanggal 7 November 2020 bertepatan dengan tanggal 21 malam 22 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Ya, yang aneh sebenarnya jam 9 mau nyampe, tapi ya halangan deh.
Bab selanjutnya takutnya nggak bisa mulai jam 10 nih. Sekali jam 11 mau mulai. Semalam diumumin Citaya mana alhamdulillah hadir meskipun terlambat. Mau dimulai ntar malam sholat hajat jam 11. Insya Allah kalau nggak ada halangan. Berarti kalau kita sekarang ngaji bubar jam 11 belum makan. Nanti sudah. Nih Iman ibunya nih nggak tahu namanya siapa? Di sini di handphone gua nggak ada kemarin. Nggak ada. Tuh. Kan kita kalau dikabarin orang meninggal yang kita nggak bisa datang, itu kan bisa ngirim Fatihah. Ngirim Fatihah dengan namanya. Kalau kita nggak tahu namanya ya udah kita niatnya ibu jamaah kita atau ibu teman kita bisa tuh sampai. Jadi berbuat baik tuh nggak mesti kita datang ke tempatnya dan aneh informasinya terlambat. Kalau nggak sebenarnya bisa datang itu sholatin jenazah. Bapak dikabarin meninggal, aneh nggak tahu kuburnya kapan. Kalau ada orang meninggal hari Jumat, ya meninggal malam Jumat atau hari Jumat ya, atau sore Jumat sebelum maghrib. Kalau ente ada kesempatan waktu mensolatkan jenazahnya, sembahyang. Kenapa? Karena dengan kita menyembayangkan orang yang meninggal malam Jumat, orang yang meninggal hari Jumat, ya sampai sebelum maghrib, kita diampuni oleh Allah gara-gara sembahyangin dia. Man shalla 'alal maghfur ghufira lahu, kata Rasulullah. Barang siapa orang yang mensolatkan jenazah yang telah diampunkan oleh Allah, yang mensolatkan diampuni oleh Allah. Kenapa? Orang yang meninggal hari Jumat itu orang yang insya Allah sangka baik husnul khatimah. Berarti dia diampuni dosa oleh Allah. Tuh, meskipun kita berdoa Allahumma ighfir laha kalau perempuan, sesungguhnya dengan kita mensolatkan kita diampuni oleh Allah. Tuh, man shalla 'alal maghfur ghufira lahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang melakukan sholat jenazah kepada orang yang telah diampunkan dosanya oleh Allah, ya, maka yang mensolatkan diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang meninggal hari Jumat pagi, lalu habis Jumat disolatin, atau nggak keburu karena meninggal jam 9, tuh mau mandiin, mau apa, kuburan Jumat sore, ente yang ada waktu, ada kesempatan, dan bisa menjangkau tempat tadi, ya, ikut sembahyang jenazahnya. Tuh, kenapa? Karena satu, emang kita mendoakan si jenazah dia agar Allah ampunan, kita juga jadi diampunin sama Allah gara-gara mensolatkan orang tadi. Terutama orang yang meninggal hari Jumat, malam Jumat, sampai Jumat sore. Kan kadang kalau meninggal Jumat sore, apalagi jam 5, mungkin kuburan besok pagi. Tuh, tapi tetap kategori orang itu meninggal hari Jumat. Ada waktu, ikutin sembahyang jenazahnya. Saat jauh, ya jangan. Kan ongkosnya mahal. Ya, pelajaran tauhid ya? Tauhid penting ya, Allahu Akbar. Jadi buat kita yang dasar-dasar aja, kalau buat terlalu dalam jangan. Tuh, apalagi masalah takdir nggak boleh dibahas. Tuh, membahas takdir terlalu dalam dilarang oleh Muhammad SAW. Tuh, idza dzukiral qadar fa'amsiku, kata Rasulullah. Apabila telah disebutkan atau dibicarakan tentang hal urusan takdir, fa'amsiku, kalian berhenti. Jangan diterobos. Tuh, kenapa? Karena yang namanya takdir Allah Ta'ala nggak bisa diatur dengan akal kita. Nggak bisa tuh ya. Sehingga idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau disebut tentang takdir atau dibicarakan tentang takdir, ya udah diam. Tuh, tapi kita kadang suka, kenapa ya kok ban gue bocor? Padahal terus tuh ngerti, udah jangan. Nggak ada habisnya. Ada nggak terima ketetapan Allah yang terjadi diulang kan nggak bisa. Lu kira video bisa dimundurin? Kalau video bisa replay ya, Maya. Apa tuh? Diulang. Tuh, bola ada siaran ulangnya enak. Di mana gua enggak tahu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad astagfirullahaladzim. Ya Rasulullah, salamun alaikum ya Rabbil asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaikum ya Rabbil asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana Ibu Iti? Iya, Ibu Iti bin Faih. Ya. Kitab udah ya, kitab ya? Kitab ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad astagfirullahaladzim. Ad-Darsut Tasi', pelajaran yang ke-9. Ini berapa tahun nih? Awalnya rumah Bang Ali ya? Tauhid ya? Ad-Darsut Tasi', pelajaran yang ke-9 dari ilmu Tauhid juz 3 yang dikarang oleh
Besan Walid. Ini yang ngarang kitab Besan Sayyidul Walid nih. Beliau namanya Habib Abdurrahman bin Segaf bin Husain As-Segaf. Tuh, asli Pekojan nih. Pelajaran ke-9, maknal iman bir-rusul, arti percaya dengan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknal iman bir-rusul, arti percaya dengan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Huwa, dia arti percaya itu adalah al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang putus. Tuh, keyakinan yang putus di dalam hati bi annallaha, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arsala, telah mengirim atau telah mengutus rusulan, para utusan yang mereka makhluk Allah taala, rahmatan minhu, semata-mata Allah taala mengutus para utusan yang mereka ciptaan Allah taala, Allah utus buat makhluknya, ya, itu adalah rahmatan minhu, sifat rahmat dari Allah taala semata. Tuh, itu dari semata-mata rahmat Allah, bukan karena butuhnya Allah. Ingat ya, Allah taala nggak butuh masalahin Allah ya. Tuh, jadi Allah telah mengutus para rasul, Nabi Muhammad SAW, ya, dan seatasnya sampai Nabi Adam, ya, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tuh, bukan berarti ada kepentingan, bukan ada apa yang namanya kebutuhan Allah, bukan Allah telah mencari rahmat, enggak. Semata-mata karena rahmat dari Allah. Wa fadlan, dan karena karunia dari Allah. Itu karunia Allah. Karena apa? Karena Allah sudah menghendaki, ya, dengan ilmu yang terdahulu menciptakan makhluk yang hidup di alam dunia, yang Allah perintahkan makhluk tadi untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tuh, ngerti? Sementara kita nggak bisa tuh mengenal Allah Ta'ala akan sifat sesembahan yang sebenar-benarnya tanpa ada orang yang diutus oleh Allah Ta'ala mengenalkan sifat-sifat Allah yang kita wajib sembah. Terusnya dengan rahmat Allah, Allah utus para utusan. Tuh, yang mereka ciptaan Allah Ta'ala juga. Cuma mereka sama Allah dipelihara dan dijamin, ya, yang mereka itu tidak mungkin terlenggor dalam perbuatan maksiat dan dalam perbuatan dosa, baik sebelum mereka jadi nabi, apalagi setelah jadi nabi. Baik dosa itu kecil maupun dosa besar, mustahil terjadi pada diri seorang yang sebagai utusan Allah. Tuh, kita harus nol jamaah ya. I'tiqad kita tuh harus nol jamaah. Tuh, meyakinkan bahwasanya setiap utusan Allah mustahil melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, baik kecil apalagi besar, baik sebelum mereka jadi utusan Allah apalagi setelah jadi utusan Allah. Wajib kita yakinkan. Nggak ada mereka berbuat dosa, nggak ada. Kalimat Al-Quran berbuat dosa kan yang ngomong Allah. Tuh, yang ngomong Nabi Adam berdosa Allah. Kita nggak boleh bilang Nabi Adam berdosa. Tuh, ngerti? Nabi Adam itu nggak berdosa. Lagi Nabi Adam berbuat memakan buah yang Allah larang di sorga. Di sorga nggak ada dosa. Tuh, ngerti? Di sorga nggak ada dosa. Di sorga nggak ada yang diharamkan oleh Allah. Allah Ta'ala hanya melarang. Tuh, ngerti? Larangan Allah Ta'ala dalam ilmu Allah yang terdahulu udah menghendaki apa yang dilarang oleh Allah yang akan dikerjakan oleh Nabi Adam. Kenapa? Dengan dikerjakannya apa yang dilarang oleh Allah kepada Nabi Adam, tuh nih, untuk Nabi Adam dikeluarkan dari sorga dan menjalani kehidupan di alam dunia. Tuh, adanya makhluk menempati kehidupan di alam dunia udah menjadi kehendak Allah yang terdahulu. Tuh, sehingga nggak diinginkan oleh Nabi Adam tetap terjadi. Paham ente? Tetap terjadi. Tuh, jadi Nabi Adam melanggar apa yang Allah perintahkan, bukan bermaksiat. Di sorga masa ada maksiat, mana ada sih? Tuh, Al-Qur'annya Allah Ta'ala mengatakan, yang mengatakan Allah, kita jangan. Hadirin, Nabi Adam berdosa. Lu lagi ngomong itu dosa. Tuh, orang yang ngomong Nabi, ente ngomong itu dosa. Kenapa? Karena namanya ente nggak punya adab. Tuh, kepada orang yang sebagai utusan Allah. Padahal udah setiap utusan Allah mereka maksum. Arti maksum dijamin dipelihara oleh Allah secara utuh. Dipelihara oleh Allah, bukan security nih. Ya security, dipanggil sama security sebelah diajak ngerokok, iya gak? Aneh, Mat, jangan tersinggung, Mat. Was kita suka tersinggung sih. Ini security was kita tuh. Ini kan kalau security jaga nih di sini. Lalu yang jaga security sebelah manggil, dong nih. Weh, ngopi bareng nih, sono. Dong nih. Berarti dia udah mulai mengurangi sifat penjagaan dia di tempat yang dia bekerja. Sedangkan Nabi Rasul yang jaga Allah. Yang mana Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuh, enggak pernah didapatkan oleh Allah Ta'ala itu akan rasa ngantuk apalagi tidur.
Sehingga para nabi, para rasul itu dijaga oleh Allah Ta'ala ya, yang mereka tidak mungkin terlenggo dalam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Kecil apalagi besar. Sebelum jadi nabi, apalagi setelah jadi nabi. Sebelum jadi nabi nggak berbuat dosa. Apalagi setelah jadi rasul yang itu mereka akan jadi panutan makhluk Allah Ta'ala di zaman yang Allah utus mereka. Kan panutan. Rasul, Nabi Adam, dan sebawahnya sampai terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Kan itu menjadi contoh. Bagi umat yang Rasul itu ada tengah-tengah umatnya. Kalau dia berbuat dosa, nasib. Guru aja berbuat dosa gampang dicontoh. Coba guru ngajar baik, coba deh. Coba guru ngajar baik, nganjurin baik. Ya Allah, itu nggak dikerjain. Ustaz lupa. Yang baik lupa. Yang jelek itu nomor siapa? Nomor cewek, Ustaz. Yang kemana Ustaz nanyain? Ustaznya belum punya, dia udah punya. Cepat amat. Tuh, jadi Allah Subhanahu wa taala ya, arti beriman dengan para rasul, kita meyakinkan di hati secara putus yang bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus ya akan para utusannya yang mereka ciptaan Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di zaman di Rasul itu Allah Ta'ala kirim ya, di mana mengutusnya Allah Ta'ala akan para utusan ya ke tengah-tengah makhluknya rahmatan minhu wa fadla, itu semata-mata rahmat dari Allah, wa fadla, dan semata-mata itu karunia dari Allah, mubasyirina lil mu'minina bitsawab, yang mana mereka para rasul ya, yang para utusan itu ya, mereka punya predikat mubasyirin, memberikan berita gembira. Tuh, lil mu'minin, bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang percaya ya akan Allah Ta'ala zat yang Maha Esa, tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benar kecuali Dia, dan ini orang yang ada di hadapanku, dia benar-benar sebagai utusan Allah. Maka Rasul Allah Ta'ala buat orang-orang yang punya iman demikian ya, tugasnya adalah menyampaikan berita gembira. Bisawab, dengan adanya ganjaran pahala dari Allah buat kamu yang percaya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kamu ada pahala di sisi Allah Ta'ala buat kamu ya, dengan kamu meyakinkan aku ini yang sebangsa dengan kalian sebagai ciptaan Allah, tapi aku punya predikat pesuruh Allah atau utusan Allah. Tuh, aku beritahukan kabar gembira buat kamu, kamu ada pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala dengan sifat iman kamu kepada Allah. Tuh, pahala, seringan-ringannya pahala, kamu tidak akan kekal dalam neraka jahanam. Orang yang beriman di hati kepada Allah dan Rasulnya ya, dari Rasul yang Allah Ta'ala utus di zaman mereka masing-masing, orang itu nggak akan dikekalkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka jahanam. Seandainya kata disiksa oleh Allah Ta'ala meskipun ratusan tahun bahkan ribuan tahun, tetap iman yang ada di hati dia akan Allah keluarkan dia dari neraka jahanam. Bapak dijanji Allah, nggak akan Allah Ta'ala ya mengabadikan hambanya di neraka jahanam semasa di hati hamba tadi ada sekecil atom dari iman kepada Allah. Pasti Allah keluarin. Tuh. Nah, ini Rasul sifatnya pembawa berita gembira. Tuh. Jadi orang-orang yang beriman ya, yakin adanya Allah Ta'ala ya, zat yang Maha Esa, pencipta segala sesuatu ya, enggak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Tuh, dan enggak ada perumpamaan bagi Allah Ta'ala ya akan zatnya, sifatnya dan perbuatannya ya. Dan Allah Ta'ala telah mengutus ya pada setiap umat akan orang-orang yang sebagai utusan Allah Ta'ala menjelaskan tuh akan sifat-sifat Allah Ta'ala ya. Maka orang-orang yang menyambut seruan para rasul ya disebut orang beriman. Tuh. Nah, orang beriman tadi untuk dia bisa memelihara keimanannya ya, sehingga ada bentuk perintah yang wajib dijalankan, ada larangan yang wajib dihindari, dan ada pantangan-pantangan yang wajib tuh ya dia memelihara diri jangan sampai mengerjakannya karena itu merusak amal ibadahnya ya. Amal Rasul tadi tuh diberi kabar gembira, pahalanya begini. Nih, aku dapat wahyu ini dari Allah. Tuh nih, siapa-siapa di antara kalian, tuh nanti ya, yang menjalankan nih perintah ya, yang Allah wahyukan kepada aku ya, untuk kalian ya beribadah bentuknya begini, nih Allah akan memberi pahala begini. Tuh nanti, jadi untuk dirangsang orang tadi ya akan memelihara keimanannya sehingga bentuk perintah yang wajib mereka kerjakan diberi berita gembira pahalanya. Tuh, nanti. Atau diberi berita gembira sama, nih, ente kan belum pernah berbuat dosa ya, apalagi dulu ente sebelum Allah utus aku ke tengah-tengah kamu, kan kamu mungkin menyembah pohon.
Tuh, kamu mungkin percaya tuh sama sesajen, percaya sama berhala, percaya sama ini. Nah, sekarang kamu yakin tuh adanya Allah Ta'ala zat yang Maha Esa, sehingga apapun yang selain Allah Ta'ala itu batil, tidak berhak untuk disembah, karena nggak bisa mendatangkan kemanfaatan dan nggak bisa mencegah kemudorotan. Tuh, dan kalian meyakinkan aku ini yang sebangsa dengan kalian sebagai utusan Allah Ta'ala. Maka bentuk kemusyrikan yang kalian pernah jalani, kini kalian tinggalkan dan kalian utuh mengesahkan Allah Ta'ala. Dosa kalian yang silam diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu adalah berita gembira. Kan contoh orang kafir kan ada tuh. Masuk Islam ada gak? Ada kan? Orang kafir yang dapat hidayah taufik dari Allah, akhirnya dia membenarkan segala apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang dia disebut mu'allaf. Maka begitu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sejak itu dia diumpamakan bayi yang baru lahir dari ibunya, nggak ada dosa. Tuh, sehingga dirangsang, awas ya, ente sekarang udah jadi orang Islam jaga iman Islam ente Tuh, apa yang pernah ente lakukan semasa kekafiran misalnya ente pernah zina, ente pernah mabok, ente pernah judi, ente pernah, sama Allah Ta'ala udah nggak dianggap. Sekarang nih dengan ente barusan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ente kembali suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Sehingga apa? Jangan dikatakan lagi dosa masa silamnya. Karena sama Allah Ta'ala udah diampunin. Meskipun sebelum dia masuk Islam, dia pernah melakukan dosa, hatta ananas sama, kata Allah, sampai memenuhi 7 lapis langit dan bumi. Tapi begitu dia mengikrarkan dengan mulutnya dan meyakinkan di hati bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, sejak itu apa yang pernah dilakukan dalam bentuk dosa diampuni oleh Allah. Dan enggak akan lagi diungkit oleh Allah Ta'ala. Apa yang pernah dicatat oleh malaikat dalam dosa, sama Allah Ta'ala nanti di hari kiamat kosong. Kecuali setelah masuk Islam dia berbuat dosa, pasti. Baru catatan baru itu mah. Tapi yang masa silamnya, hilang udah. Contoh kan banyak tuh orang hidup dalam kekafiran. Lahir dari keluarga kafir. Dibesarkan dalam kekufuran, menjalani kehidupan remaja, dewasa sampai tua terus dalam keingkaran kepada Allah Ta'ala zat yang Maha Esa dan keingkaran kepada utusan Allah Ta'ala yang terakhir dari Muhammad SAW, karena dia hidup sezaman sama kita. Tapi sebelum meninggal, entah bagaimana, entah dia lihat akan keangguran Nabi Muhammad SAW, tersebab ada makhluk-makhluk yang melecehkan Nabi Muhammad, dia Allah bukakan mata hatinya. Tentu dia masuk Islam, meninggal. Sama Allah Ta'ala nggak dilihat tuh kekafiran dia 70 tahun. Dia mati husnul khatimah. Banyak tuh orang begitu. Masuk Islam, tentu meninggal. Maka hukumnya di mata Allah, dia mati husnul khatimah. Itu tuh yang diharapkan oleh orang soleh, begitu mati bawa iman Islam. Paham deh? Kenapa? Karena yang kita jalankan dalam keislaman kalau kita enggak pelihara, enggak jaga, dan enggak mohon kepada Allah Ta'ala untuk ini tetap ada dalam kehidupan kita sampai napas yang terakhir yang akan keluar dari badan kita berbarengan dengan ruh yang meninggalkan jasad, kita enggak mohon agar Islam iman Allah bersama itu, ditakutkan mati suruh khatimah. Sebab orang mukallaf ada 4. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, orang mukallaf ada 4. Ada orang hidup sebagai mukallaf, mukmin. Dari lahir udah dapat Islam dari emak bapak. Sehingga ketika mukallaf keimanan tadi ada di hati dia. Karena umur 7 tahun sama orang tuanya dididik agama. Diajarin alif bata segala macamnya, lalu dimasukin pengajian, dimasukin rumah guru-guru baik ustaz maupun ustazah segala macam, diajarin alif bata sehingga berseter keislaman dia dengan keimanan yang ada di hati. Melalui perhatian orang tua untuk didik agama, sehingga berjalanlah dia sebagai mukallaf dengan keimanan. Dan terus menjalani usia dalam keadaan iman. Wa mata 'alal iman, mati pun dalam iman. Mukallaf pertama. Mukallaf kedua dia lahir dalam keadaan iman. Arti lahir dari keluarga yang beragama Islam. Lalu menjalani kehidupan dengan keislaman. Menjalani kehidupan dengan keislaman, sholat 5 waktu, segala macam, ada duit ada duit lebih umroh, ada duit lebih haji segala macamnya, lalu zakat, lalu lebaran haji dia korban segala macamnya. Wa mata 'alal kafir. Matinya kafir. Kenapa? Itu karena pengen duit dari pemerintah, pengen duit dari penguasa. Sehingga menghina orang alim soleh, mencaci maki turunan Nabi Muhammad SAW, lalu membela kebatilan, menghina kebenaran. Itu kan jangan-jangan kekafiran, jangan-jangan suruh khatimah.
Tuh ngerti? Dan sama dia ngotot membela kemungkaran, membela kebatilan. Mati dalam keadaan seperti itu. Namanya dia lahir dalam keadaan iman, menjalani kehidupan seperti orang beriman, tapi mati kafir. Tuh ada mukallaf yang begitu. Lalu mukallaf yang ketiga, ini hadis Rasulullah yang ada dalam satu kitab. Tuh. Ya, sebagian riwayat ada bilang fil athar. Tuh. Yang ketiga ada orang lahir, ya, dalam keadaan kafir. Lahir kafir dari mak bapak yang kafir. Lalu menjalani kehidupan dalam kekufuran. Wa mata 'alal kufri, matinya pun mati kafir, banyak. Tuh. Yang keempat. Tuh. Apa? Orang lahir dalam keadaan kafir. Tuh, dari keluarga yang kafir, non muslim. Tuh. Terus wa yahya 'alal kufur, menjalani kehidupan dia ya, dari mulai 0 tahun sampai sampai anak-anak remaja, dewasa sampai tua dalam kekafiran. Wa mata 'alal iman, matinya iman. Untung. Ini untung. Nomor 1 udah Allahu Akbar deh. Siapa itu nomor dijelaskan tuh? Fal awal alpun kelompok yang pertama tuh al-anbiya wal mursalun wal mu'minun wal muslimun was salihun. Kelompok pertama yang hidup dalam lahir udah ada iman ya, lalu menjalani kehidupan dengan keimanan, tuh dosa tetap ada ya. Tuh, kan nggak mungkin terlengkar dari nggak mungkin lepas dari dosa, bukan nabi, bukan rasul. Tuh. Hidupnya lahir udah ada iman berkama bapak. Lalu berkembang tuh usia ya, 0 bulan, setahun, 2 tahun, terus dewasa, gak kayak kita deh, remaja, gak macam. Dan masih ada dalam iman. Mati bawa iman. Tuh ngerti? Nah, yang demikian satu, pertama mereka ada para nabi, para rasul, para aulia, para salihin. Tuh ngerti? Dan al-mu'minun wal muslimun, orang-orang mukmin dan orang muslim. Tuh, kalau yang kedua ya, itu dia mukmin, lahirnya mukmin, hidupnya mukmin, matinya kafir, sul khatimah. Mati kafir ya. Naudzubillah. Banyak itu, banyak. Tuh. Dan kalau ada orang yang berbuat mengalami hal itu di wilayah kita, ya, itu kita sebut boleh namanya. Tuh, misalnya nih orang padahal tadi udah muslim, udah pergi haji, tuh, karena dapat perempuan cantik beda agama suruh masuk Kristen, mau murtad, mati murtad, sebutin namanya enggak apa-apa. Untuk supaya kita nggak seperti dia. Tuh, nggak lihat bu orang itu bu, mati kafir. Karena dia tukar agamanya, ya, niat dia kepengen dapetin perempuan cantik atau perempuan tuh nanti dari keluarga beragama Islam ya, dia pindah agama ya karena kepengen jadi istri Ahok. Ya kan ada, betul nggak? Kenyataan tuh contoh ada. Kan nggak di otak ada dari rumah. Tuh contohnya ada yang polisi ya. Contohnya, ya nggak? Banyak lagi yang begitu, banyak. Tuh. Tapi itu nggak ngejamin di kelompok kedua, kan kita belum tahu kali tadi sebelum mati dapat hidayah taufik masuk Islam lagi, wallahu a'lam bishawab. Tuh, tapi sulit kan? Sulit. Wallahu a'lam, tapi ya wallah kita juga belum tahu kan. Tuh, makanya suruh minta aja mau Allah Ta'ala itu sul khatimah. Tuh, misalnya ya zal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam. Wa munadzirina lil kafirin wal 'asiin bil iqab. Tuh. Dan juga mereka para rasul ya, selain memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman ya, dengan adanya pahala dari Allah Ta'ala buat mereka ya akan keimanan yang mereka miliki di hati, dan mereka juga para rasul mundzirin ya, punya profesi ya, memberikan berita ancaman, membawa berita ancaman lil kafirin, kepada orang-orang kafir. Tuh, termasuk orang mukmin juga diancam. Tuh, ngerti? Awas ya, kalau ente abaikan nih iman yang ada di hati ente, akhirnya memudar itu iman dari waktu ke waktu, ya, karena mengentekan kewajiban, karena menganggap remeh perbuatan maksiat. Awas, ada 2 saat itu jadi kafir. Tuh, ngerti? Ancaman Allah Ta'ala tuh buat orang yang mengingkari keesaan Allah Ta'ala. Ancaman Allah Ta'ala buat orang-orang yang mengingkari ya akan aku ini yang ada di hadapan kalian sebagai utusan Allah. Ancaman Allah pedih buat kalian. Tuh, ngerti? Karena apa? Orang yang mati kafir, sebelum dia mati, sebelum ruh terlepas dari jasadnya, sesungguhnya dia udah melihat tempatnya dalam neraka jahanam. Sebagaimana orang yang mati bawa iman Islam, Masul Khatimah, tuh, dia sesungguhnya sebelum ruhnya terlepas, tuh, dia udah lihat tempatnya di surga. Tuh, sehingga apa? Sehingga hal yang menakutkan, ya, saat sakar tiba, ya, Allah Ta'ala hilangkan tuh yang menakutkan tadi ya, dengan Allah perlihatkan tempat kembalinya di surga. Tuh, sehingga banyak orang baik meninggal senyum.
Banyak orang baik meninggal ya, meskipun nggak senyum tapi enak, nggak ada tampang bagaimana. Dan di sini keringat. Tuh rashul jabid. Tuh ciri orang mati sul khatimah ini berkeringat. Ada kayak embun. Banyak. Insya Allah di antara keluarga kita ada yang begitu. Tuh, jadi tahu-tahu begitu dia meninggal, apa kita setagepin segala macam, mata kita rapatin, entar nggak lama kayak begitu. Kayak ada keringat di sini. Tuh, itu tanda ciri orang baik. Di antaranya. Kalau senyum sih udahan deh. Tapi kalau ketawa sendiri, oh gila. Itu oh gila, itu baik. Itu baik-baik itu mah. Ketawa ngapain? Kalau senyum, iya. Oh, nggak ada keterangan orang mati ketawa, nggak ada. Bujuk mati ketawa. Baik, satu hari, baik. Wal asin dan orang-orang yang bermaksiat. Tuh, jadi para rasul membawa ancaman. Tuh, jadi nggak mungkin seorang rasul ya punya tugas satu, nggak mungkin. Tuh, pasti dia punya tugas dua, pembawa berita ancaman, pembawa berita gembira, pasti itu. Wal asin dan juga mereka membawa berita sebagai pembawa berita ancaman dari Allah Taala ya buat orang-orang kafir. Wal asin dan buat orang bermaksiat. Dengan apa mereka mengancam ya? Yang itu ancaman bukan mereka punya mau. Wahyu dari Allah Ta'ala untuk mereka sampaikan ancaman Allah Ta'ala kepada orang-orang yang sebagai umat dari Rasul maksud ya. Kalian nggak yakin adanya Allah Ta'ala. Tuh, kalian ingkar akan keesaan Allah Ta'ala ya, yang menciptakan kalian, yang memberikan aneka nikmat yang ada pada diri kalian dan seluruh makhluk Allah. Kalian ingkari keberadaan Allah Ta'ala, nih siksaan dari Allah Ta'ala. Tuh, dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, terutama dosa besar ya, diancam juga tuh. Tuh, yang ancaman tadi bukan dari si Rasul, bukan. Ya, wahyu dari Allah Ta'ala kepada Rasul untuk Rasul sampaikan kepada umatnya. Tuh, di mana ancaman tadi bil iqab dengan aneka macam siksa. Awas ente ya, awas. Ya, ente berbuat zina, awas. Laki-laki yang suka zina, ya, maka nanti di hari kiamat dia akan diberi minum oleh Allah Ta'ala dari zakum. Apa itu zakum? Zakum adalah cairan nanah yang keluar dari perempuan yang sebagai PSK. Tuh, yang itu udah meleleh dengan bakaran neraka jahanam. Tuh, yang baunya amat sangat busuk, ahli neraka terganggu dengan baunya itu. Ahli neraka kan dalam siksa tetap terganggu dengan ya bau busuk ya dari cairan yang keluar dari kemaluan perempuan yang dia tukang zina. Keluar tuh cairan yang demikian meleleh dibakar oleh neraka jahanam. Tuh, diminum oleh laki-laki yang perzina juga. Tuh, jadi atau minum netes. Sekali tetes hancur isi otaknya semua. Diciptain lagi oleh Allah. Itu ancaman namanya. Kalau dia berbuat zina di alam dunia, ya, meskipun dia punya iman, tapi zina, waktu mati belum sempat tobat kepada Allah dari zina dimaksud. Sebab zina termasuk dosa besar yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Ta'ala dengan wudu. Setiap dosa yang kita lakukan, yang itu dijelaskan oleh ulama nggak tergolong dosa besar, itu banyak jalan ampunan dari Allah. Tuh, di antara majelis ilmu banyak tuh hal yang diampuni dari Allah. Tuh, ngerti? Kita tadi sebelum ngaji kita ada dosa, sadar nggak sadar, jujur nggak jujur ada. Boleh kita tahu, boleh kagak. Tuh nih, semasa itu nggak tergolong dosa besar, dan insya Allah bukan dosa besar, karena kita sebelum ngaji nggak zina, kita sebelum ngaji nggak minuman keras, kita sebelum ngaji nggak narkoba, kita sebelum ngaji nggak ngadu domba antar kampung, antar tetangga. Tuh nih, insya Allah dosa yang kita akui pasti kita perbuat, boleh sadar, boleh tidak, ya. Yang itu insya Allah nggak tergolong dosa besar, sebagaimana yang ulama jelaskan. Tuh, dengan kita ada upaya dari rumah melangkahkan kaki untuk hadir majelis ilmu, apa yang kita lakukan udah Allah ampunin. Itu dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, mabuk, zina, segala macamnya, itu ya nggak diampuni oleh Allah kecuali orang yang sebagai melakukan perbuatan tadi ya memiliki 3 syarat. Syarat pertama, dia nyesel dengan dosa besar yang dikerjakan. Syarat kedua, dia mengucapkan istighfar dengan mulutnya. Astagfirullah. Tunggu deh. Syarat ketiga, ya, dia bertekad di hati untuk tidak lagi melakukan perbuatan dimaksud ya sampai mati. Seandainya kata terjadi lagi, ya itu berarti lemah. Nggak apa-apa ya. Baik lagi sama Allah. Tuh, nanti. Ya artinya ini orang. Tuh, nanti. Telepasan. Tuh, nanti. Berantem. Nggak menahan emosi, ngebunuh. Kan dosa besar itu. Tuh, nanti. Tangkap deh, penjara. Tuh, nanti dituntut sama keluarga. Tuh, nanti. Di penjara, dinyesel. Tuh, nanti. Karena, ya Allah, kenapa gue bunuh? Gue orang salah dikit aja. Gue emosi begitu amat sampai nyilangin nyawa orang. Tuh, nanti. Dia nyesel melakukan perbuatan tadi. Kan gue nggak ada keluarga pembunuh. Tuh, ya khilaf kan ada orang membunuh mendadak, ada karena keterpaksaan. Tuh, ya karena emosi gitu. Nggak salah dicaci maki.
Tuh ngerti? Dia gadak buka helm keprak. Tuh jatuh tuh orang mati mau apa? Tuh ngerti? Sekarang udah umum di jalanan CCTV ada aja. Tuh ngerti? Ya kadang polisi lihat TKP, tuh lihat. Tuh ngerti? Nggak jauh dari TKP ada rumah punya CCTV. Coba dilihat. Tuh ngerti? Wah ada USB. Begitu ya? Tuh aneh intol. Ini dengar berita gitu dari orang. Emang kok bisa ketahuan sih? Itu saat tapi dekat kejadian ada punya CCTV. Tuh, jadi nggak ada orang. Jadi sekarang yang punya rumah yang CCTV-nya ada, dia nggak mau CCTV dibawa polisi. Kenapa? Nggak balik. Iya, nggak bakal balik kan? Alasan diambil buat barang bukti. Udah selesai tuh BAP kok barang gua nggak balik. Alasan nunggu sidang. Aduh, nggak tahu di rumah dari pasang. Maling secara halus itu. Udah ada mereka sekarang nyediain ini USB ya. Iya direkam. Tuh, sehingga CCTV kita utuh. Tuh, jadi pelajaran untuk selanjutnya hati-hati ya. Kalau dibilang saya buat lu ya buat barang bukti, jangan lo percaya. Jangan Pak, CCTV saya jelek Pak, buram Pak. Jadi berita ancaman disampaikan ya, berita gembira juga dikabarin. Ini orang maksiat diancam, awas itu berbuat zina, diancam. Terus tunggu. Ketika itu orang mulai ada rasa takut ya dari ancaman yang Rasul sampaikan kepada dia yang melakukan perbuatan maksiat, ya, segala macamnya. Tunggu. Nah dia mulai ada tuh rasa ingin ya mengurangi sifat perbuatan maksiatnya, maka si Rasul menjalankan peran satunya menyampaikan berita gembira. Tuh, contoh Nabi Muhammad SAW. Itu riwayat aneh dari Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin 20 ini tahun 2020 ya. Tahun 97 96 ada dapat tuh riwayat baca kitab. Masih kecil suka diterangin tuh, apalagi di ngaji pengajian madrasah suka diterangin. Ada sahabat yang di kitab disebutkan namanya cuma lupa. Tuh, ngerti? Dia dengar Islam katanya agama yang berat. Dia mau masuk Islam dia takut. Kenapa? Karena sebelum dia masuk Islam dia udah dengar Islam mengharamkan judi, Islam mengharamkan zina, Islam mengharamkan mabok. Tuh, sementara ini orang yang masuk Islam, tuh ngerti? Dia orang yang senantiasa bergemerut dengan mabok, judi, zina. Ngebunuh kagak? Tuh, ada datang ke Rasulullah, dia bilang Rasulullah, "A'rid aliyal Islam." Tolong, berikan, datangkan kepada aku agama Islam. Tapi ya Rasulullah sebelum masuk Islam, mau kasih tahu dulu, anda tukang nyabu. Oh, kata Rasulullah, urusan ente. Ya Rasulullah, anda tukang mabok, urusan ente. Ya Rasulullah, anda tukang zina, tukang mabok, tukang judi, urusan ente, kata Rasulullah. Tahu ngerti? Fasyarat Rasulullah ya, syaratan wahidan. Rasulullah hanya memberi syarat satu sama dia. Ya udah kata Rasulullah, kalau ente mau zina itu dosa ente. Ente yang mabok dosa ente mau judi dosa ente. Cuma kata Rasulullah, anda minta syarat satu aja. Anda cuma pesan ente satu. Kata itu orang, mana? Apa? La takdzib. Jangan dusta ya. Itu. Jangan bohong ya. Kata itu orang, "Hadza, ini doang deh. Ini doang Rasul, jangan bohong." Ya sanggup aneh Rasulullah. Oh, jangan bohong. Berarti aneh zina urusan aneh ya, urusan aneh. Mabuk urusan aneh. Caranya jangan bohong. Iya, aneh pegang. Iya, aneh enggak bakal bohong. Oh, dia keluar dari hadapan Rasulullah. Begitu malam dia keluar dari rumah. Mau ngapain? Mau ke diskotik. Mabok. Begitu dia mau mabok, udah pesan minuman keras. Ntar subuh gue mandi, bersihin penyakit dari pengaruh minuman keras. Gue main subuh ketemu Rasulullah. Terus Rasul nanya, gimana ya semalam minum? Enak. Gue bilang enak, gue malu. Gue bilang kagak enak. Gue bilang gak minum, gue bohong. Tapi fasyaratani an la akdib, sementara Rasulullah mensyaratkan aku agar jangan bohong. Ditinggalin tuh minuman keras. Udah gue nyambo ya. Udah. Tuh ketemu cewek nih, PSK. Begitu dia mau zina, mau apa segala macam dia mikir. Ntar subuh gue pulang mandi, bayang subuh ketemu Rasul. Ditanya sama Rasulullah, gimana tuh perempuan? Enak. Dia ngebayangin sendiri. Lama. Kalau ditanya, dibilang zina gue malu. Gue bilang gak zina, gue bohong. Nah. Tinggalin mereka. 2 sudah tuh. Perbuatan ketiga apa tuh? Judi. Udah gue main judi ada. Tunggu deh, main QQ. Tahu QQ tahu ya? Yang angka 9. Jadi apa? Ya pokoknya nilai 9 aja.
Iya betul ya? Ada lagi main nyuk-nyuk. Ada nyuk-nyuk angka jebot. Kartunya 5. Tuh. Kan ada tuh kalau main Q kartunya 2. Jadi 6 song sama 3 song Q namanya tuh. Jadi ente masang 5.000 ente pasti menang tuh. Iya, kok tahu saat kan gue pakai gambaran. Dulu kita main judi pakai gambaran. Tuh, nggak pakai duit, kenapa orang miskin? Pakai gambaran, taruh pakai gambar 5 atau pakai gundu, tuh atau pakai apa aja, tuh. Dan QQ namanya. Enak lo ngaramin maksiat, lucu juga. Tahu dicatat pakai kagak? Udah balik belum? Kayak belum, masih SD. Masih SD udah pizza judi. Udah, begitu dia mau main judi segala macam ya. Dia sendiri tuh, jadi apa ilusi apa sih namanya? Ilusi. Hah? Ilusi gitu. Bayangan. Iya, bayangan dia gitu. Ketemu Nabi ditanya, menang apa ya kalah? Gue bilang menang. Berarti menjudi, malu. Gue bilang nggak main judi, gue bohong, ngajarin. Begitu ya ketemu, ya Rasulullah, sungguh anggun syarat yang kau berikan kepada aku. Dan terbahas satu syarat tadi, aku tinggalkan semua yang pernah aku lalui dalam masa jahiliyah. Judi aneh tinggalin, mabok aneh tinggalin, zina aneh tinggalin. Rasul cuma minta jangan bohong. Orang sekarang tuh sembahyangnya ngebohong. Tuh nanti, iya lu sembahyang tromol masjid pecah waris. Bujuk dah, tromol masjid pecah waris. Aduh. Wa mubayyinina lin-nas ma yahtajuna ilaih. Dan juga mereka para Rasul Allah Ta'ala, ya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, ya, mereka membawa berita gembira, membawa berita ancaman dari Allah Ta'ala. Dan juga mereka, para Rasul, diutus Allah Ta'ala mubayyinin, ya, sebagai makhluk-makhluk Allah Ta'ala, pesuruh-pesuruh Allah Ta'ala, ya, kepada makhluk Allah Ta'ala itu sendiri, mubayyinin, yang akan memberikan penjelasan atau yang akan menjelaskan, ya, linnas, kepada manusia, di mana Rasul itu Allah Ta'ala utus di tengah-tengah mereka, ya. Maka si Rasul tadi selain memberikan berita ancaman dan berita gembira, si Rasul itu juga, ya, mubayyinin, menjelaskan, menerangkan kepada mereka manusia-manusia yang ada di zaman si Rasul dimaksud, ma yahtajuna ilaih, segala hal apapun yang mereka butuh. Tuh, apapun yang kita butuh, amanah Muhammad tuh dijelasin. Makanya kita nggak dimaaf bodoh agama. Tuh, ngerti? Sekarang cari RT di lingkungan kita yang nggak ada panggilan ustaz, cari. Pasti ada. Tuh, berarti ustaz tadi, ya, dipanggil ustaz, artinya ada sifat mengerti dia akan ilmu agama. Tuh, berarti rentetannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh, nah, itu Nabi Muhammad menjelaskan, menerangkan, ya, apa-apa yang menjadi kebutuhan kita atau apa-apa yang kita butuhkan min masalihid dunya wad din, dalam hal urusan apapun yang itu membawa kebaikan buat kita, baik urusan dunia maupun urusan agama. Tuh, jadi kalau kita mau belajar agama, cari orang yang membawa apa yang Rasulullah terangkan buat kemaslahatan hidup kita dunia dan agama. Tuh, karena Rasul menjelaskan itu semua. Jadi mana-mana hal yang membawa kemaslahatan buat kita hidup di dunia, ya, lalu hidup di akhirat kelak dengan agama, sama Rasul dijelaskan. Kenapa? Namanya ente amanah sama manusia berakal. Kita hidup kepengen enak. Pengen enak, kepengen damai, kepengen tentram, kepengen tuh hal yang menjadi dambaan kita akal sempurna, ya, itu sama Rasul dijelaskan jalan-jalan. Nih, dambaan orang batal pengen hidup enak. Nih, jalan yang menjadikan kita hidup enak, damai hati, tentram pikiran, sama Rasul dijelasin. Dalam ajaran yang beliau bawa dari Allah Ta'ala dijelasin. Tuh. Wahum, dan mereka itu para utusan Allah seluruhnya. Ma'sumun minadz-dzunub. Mereka orang-orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala minadz-dzunub, dari aneka macam dosa. Kulliha, seluruhnya. Seluruh dosa mereka dijaga oleh Allah yang mereka mustahil terlenggor dosa. Mustahil. Tuh, ini arti iman nih kepada Rasul. Berarti kita meyakinkan di hati. Mereka itu ma'sumun, ya, makhluk-makhluk, ya, ciptaan Allah, tapi mereka, ya, sebagai pesuruh Allah, mereka itu ma'sumun, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, minadz-dzunubi kulliha, dari aneka macam dosa keseluruhannya. Seluruh dosa enggak mungkin dilakukan oleh Rasul, baik kecil maupun besar. Enggak ada kata lupa, enggak ada kata sengaja, enggak ada perbuatan yang itu dikategorikan dosa dalam syariat Muhammad SAW, ya, dan dalam syarat-syarat para Rasul sebelumnya, ya, enggak ada tuh yang disebut dosa Rasul ngerjain, enggak ada. Mereka maksumun, dijaga, tuh, baik kecil maupun besar.
Wa muayyaduna, dan mereka para Rasul Allah keseluruhannya wajib kita yakinkan di hati dengan sebenar-benar keyakinan al-jazim yang putus, ya. Mereka para Rasul muayyadun, diberi kekuatan oleh Allah, atau Allah telah berikan kekuatan kepada mereka min gibalillah, yang itu kekuatan datang dari Allah Ta'ala pada diri mereka yang sebagai utusan Allah, bil mu'jizat, dengan Allah berikan mereka mukjizat. Tuh, apa itu mukjizat? Segala hal urusan yang keluar dari akal atau adat kebiasaan akal manusia, ya, itu namanya mukjizat. Kalau datang dari seorang Rasul. Kalau datang dari seorang wali Allah namanya keramat. Kalau datang dari orang-orang yang mukmin tapi enggak sampai kepada tingkat wali Allah namanya mauna. Tuh, nanti ente keluar dari rumah punya wudu. Tuh, nanti keluar dari rumah nih punya wudu. Tuh, wudu punya. Tuh, nanti dan alhamdulillah ente jalan di kendaraan ente motor atau mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nanti jalan. Wudu ada. Di tengah jalan razia zebra dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 4 November. Tanggal 26. Tuh. Karena ente terburu-buru telat bangun, ya, jadi habis subuh rebahan sejarah tidur. Aturan 7:30 ente jalan. Jam 8 kurang seperempat bangun. Tuh, ngerti? Ente udah niat mau ganti celana nih, hari yang ente kerja terlambat mau ganti celana karena itu udah dipakai 2 hari nggak enak. Tuh, ngerti? Nah, sementara ya dompet udah ente keluarin dari malam. Jalan kerja nggak bawa dompet. Berarti SNK SIM ente nggak bawa. Razia, selamat. Tuh, ngerti? Tiba-tiba begitu ente lewat, tahu ngerti? Ya, tahu-tahu polisi nyopet orang lain, ente selamat, alhamdulillah. Begitu lihat, ya Allah, gue nggak SNK. Itu maunah dari Allah. Tahu ngerti? Orang Muslim meskipun kita bukan orang soleh bisa dapat maunah. Tahu ngerti? Karena satu, kita ada pelaksanaan dalam ajaran Muhammad SAW. Tahu ngerti? Tuh. Dan ada anjuran yang Nabi anjurkan, ya, untuk pemeliharaan diri kita dan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, atau ada jalan keluar dari Allah dari hal-hal yang kita tidak inginkan kejadiannya. Kita suka baca doa. Tuh deh, suka minta dijaga oleh Allah. Tuh deh, yang jelas kan kita nggak sengaja jalan nggak bawa SNK. Ente bohong diantaranya nggak ada pasti ada ngalamin. Tuh deh, jalan ngaji, jalan ngajar atau jalan ente kerja segala macam, ente nggak bawa SNK, nggak bawa SIM. Tuh deh, dan kebetulan ente ngelewatin razia tapi semalam polisi nggak nyetopin ente. Padahal itu razia kalau ibarat razia gabungan. Kenapa pas ente tetap polisi nyetopin orang? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh, ya Allah, tolong lewat aja. Tuh, insya Allah di antara yang ngalamin itu sebenarnya maunah dari Allah, pertolongan. Tuh, kenapa? Kita bukan wali Allah. Tuh, bukan orang soleh, bukan orang yang punya sesuatu di mata agama. Tapi alhamdulillah kita ada upaya menghidupkan ajaran agama dalam diri kita. Dan ada anjuran yang kita dapat dari guru melalui majelis ilmu, doa buat pemeliharaan diri, buat penjagaan diri, terus anjuran keluar rumah punya wudu kita siapkan. Dan hal yang kita sedang alami itu nggak sengaja-ngaja. Gue ntar kerja nggak bawa SNK, gue baca doa tilang, ditilang songong, ngomong apa? Tilang loh, sok-sokan. Anda pernah begitu? Allahumma Anda pernah. Mau beli bensin. Pagi-pagi Anda lupa kalau Anda nggak bawa SNK. Tuh, udah gitu Anda pakai kanan ke peci. Tuh. Jalan tuh agak jauh beli di daerah itu kan Latu Menten. Jalan, Allah razia. La ilaha illallah. Udah berhenti Anda berhenti. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Udah pakai kain segala macam. SNK, Pak, maaf Pak, saya nggak niat mau jalan-jalan, saya mau beli bensin. Tuh, ini gimana nggak ada SIM, nggak ada SNK, nggak ada SIM. Ya sekarang saya minta maaf. Tuh, saya mau beli bensin. Tuh, ini kamu mau mana nih? Iya, saya habis main subuh, Pak, pagi, Pak. Segala macam, Bapak udah razia aja pagi-pagi. Udah. Yuk, sekarang ambil SNK dulu, Pak. Kalau saya ambil SNK, saya pulang jalan kaki, jauh, Pak. Udah, tolongin aja, Pak, deh. Tuh, saya mau beli bensin. Jadi ntar saya jalan ngajar, ya. Kagak macet lagi, Pak. Nggak perlu nganti bensin. Oh, kamu guru ngaji? Ya, saya guru ngaji begitu doang, Pak. Kebetulan aneh bilang, saya mau ngajar Depok. Emang berarti hari Sabtu kejadian itu? Tuh, ntar saya ngajar Depok, Pak. Tuh, kalau saya jalan belum beli bensin, telat, Pak. Jadi kamu betul guru ngaji nih, nggak bohong? Ya, masa saya bohong, Pak? Enggak, ini kamu harus motor dikandangin. Iya bener, saya tahu harus dikandangin. Jadi gimana? Yaudah Bapak maafin saya jalan. Enggak, kamu ambil dulu SNK nih. Kalau saya ambil SNK, yaudah sekarang Bapak anterin saya ke rumah. Tuh. Oh, Bapak nggak percaya? Oke deh, gini Pak. Saya bawa handphone. Saya telepon bini saya ya. Kalau ini motor ada SNK-nya. Tuh, telepon.
Percaya. Siapa? Saya, Pak. Oh, ya udah. Jadi nggak ditilang. Jangan, Pak. Oh, ya udah. Ngapain ya? Maafin ya, Pak. Ya udah, kalau saya maafin tapi doain saya. Iya, Pak, saya doain. Ya udah, jangan. Yang atuh. Ngapa? Enggak, udah bayar udah. Enggak, udah sama saya bayar. Iya, kenapa itu orang sewot? Ngajar di bensin nanti pulang. Masih jauh. Enggak, gue pulang takut ntar pulang di belakang digat yang lain. Enggak ada. Pulang kan. Allah mah itu aneh lupa, benar lupa. Duit bawa, pikir kan ada duit, ada dompet. Nyata enggak, dompet di celana ya. Pakai kain, nanti pengen subuh keluar aja. Bujuk. Enggak bawa SIM, enggak bawa SNK, wala KTP. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya bener dikandangin bener ya. Kagak, aku selamat. Diminta doa. Mau juga deh diganti sama doa, biarin. Jarang-jarang polisi cuma bayar doa. Berarti masih baik tuh polisi. Ada di antara polisi yang baik kan ada, maklumin kita gitu. Dia tahu kita nggak sengaja. Tuh, jadi mereka para rasul ya wajib kita yakinkan mereka itu maksumun, dijaga, dipelihara oleh Allah. Ya minad dunubi kulliha, dari aneka macam dosa keseluruhannya. Bukan sebagian, seluruhnya. Kecil, besar, segala macam dijaga oleh Allah. Wa muayyaduna min jibalillah, dan mereka juga orang-orang yang diberi kekuatan dari sisi Allah Ta'ala bil mu'jizat, dengan Allah berikan mereka mukjizat. Tuh. Ya, yang nggak bisa dibantah oleh akal. Tuh. Ya, akal emang nggak terima, tuh, tapi nggak bisa dibantah. Emang mereka bisa perlihatkan. Tuh, kecuali Abu Jahal tuh. Abu Jahal sama siapa lagi tuh? Ya. Nabi-nabi Fir'aun segala macamnya yang udah diperlihatkan nyata itu mukjizat tapi gengsi, Namrud tuh. Semua deh tuh. Ya, sehingga jadi para rasul itu ketika mereka menyampaikan wahyu Allah Ta'ala di tengah umat mereka masing-masing, ya, di antara mereka ada yang minta bukti. Mana buktinya ente utusan Allah? Nah, keluar tuh mukjizat. Tuh, ngerti? Nah, ada yang dengan mukjizat diperlihatkan oleh Rasul yang memang Allah telah berikan itu buat para Rasul ya. Nah, di antara mereka ada yang beriman, ada juga yang tambah jadi kekafirannya. Tuh contoh Abu Lahab. Tuh, dengan diceritakan oleh Rasulullah ya akan peristiwa Mi'raj, tuh deh, bukan beriman malah ruding Nabi Muhammad dengan tangannya. Tuh, tabban laka ya Muhammad. Lacur ente Muhammad ya. Alihadza jama'atana. Ente ngumpulin kita nih, kami ini ente kumpulin mau cerita gitu doang, cerita dongeng. Tuh, yang padahal dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu perjalanan bulanan. Ente bilang berangkat habis Isya lalu sebelum subuh udah pulang. Ente cerita ngumpulin kami ini ya, bangsa Quraisy di antara yang masih kerabat, mau cerita begini doang. Taban lah. Lacur dikatain lacur ya Muhammad. Tuh, langsung tuh turun surah tabat yada abilah. Celakalah tangan Abu Lahab yang menuding Nabi Muhammad SAW. Oh, kan mukjizat tuh dapat mukjizat dari Allah. Mana mungkin orang dari Mekah ke Masjidil Aqsa naik ke langit 1 berangkat habis Isya pulang sebelum subuh. Sedangkan mereka jalan darat pakai onta bisa 40 hari jalan doang. Pulang 40 hari. Udah berapa itu? 80 hari sampai 3 bulan. Tuh ngerti? Nah, Nabi Muhammad berangkat habis Isya sebelum subuh dari Mekah, udah di rumah. Tuh ngerti? Itu ke Masjidil Aqsa, Palestina. Tuh, lalu ya Nabi Muhammad naik ke langit 1, langit 2, langit 3 itu sampai semua langit 7 lapis langit ya, dan ke atasnya Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Baitul Izzah, semua ya sampai Qaba Qausaini aw adna yang Nabi Muhammad SAW ya dekat dengan Allah Taala, lebih dekat daripada panah dengan busurnya. Qaba Qausain aw adna. Nih panah, nih busur ya. Kan dekat tuh. Ya, keberadaan Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj bertemu dengan Allah ya lebih dekat daripada panah dengan busurnya. Kenapa? Tuh. Dan itu jasad dengan roh. Nabi Muhammad tuh jasad dengan roh. Bukan roh doang. Kalau roh doang mimpi namanya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan mimpi, jasad sama roh. Tuh, ngerti? Sehingga apa? Sehingga kedekatan Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj dengan Allah Ta'ala, dekatnya itu ya adna, lebih dekat ya min qabi qausain aw adna, daripada dekatnya busur dengan panah. Kan busur Ramadana ya bukan dah emang nyambung ya. Muhammad lebih dekat dari itu. Gimana? Udah gak bisa dibayangin. Akal gak terima. Kok bisa mukjizat dari Allah? Kan yang jemput Nabi Muhammad Allah. Dengan perintah malaikat Jibril bawa kendaraan buruk. Tuh, itu dia makanya kita beriman dengan para rasul. Itu dia mereka muayyadun, diberikan kekuatan oleh Allah. Tuh, ngerti? Dengan apa? Dengan mukjizat.
Tuh, apa? Yang akal nggak terima. Makanya disuruhnya i'tiqadul jazim, keyakinan yang kokoh di hati. Tuh, ngerti? Sehingga apa? Sehingga ini saatnya untuk tidak boleh kamu terima dengan akal. Karena akal terbatas. Tuh, buka lapang-lapang hati kamu untuk meyakinkan kebenaran apa yang diberitahukan oleh agama. Tuh, begitulah Allah Ta'ala dengan para rasulnya. Tuh, memberikan kekuatan, memberikan mukjizat, ya, di mana mukjizat tadi, ya, yang sesuatu itu ada segalanya keluar dari akal kebiasaan manusia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini belum bacaan Fatihah? Belum? Oh, belum. Jadi tadi Anda datang belum ada kegiatan? Ada. Wujud. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammad Muhammad. Baca Fatihah satu kali, ya, diniatkan pahalanya. Pertama buat Nabi kita Muhammad SAW, dan buat para nabi-nabi dan rasul sebelum beliau, dan buat seluruh para malaikat Allah, dan buat para sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga dari seluruh para nabi dan rasul Allah SWT, dan buat para istri-istri dari para rasul Allah Subhanahu wa taala, buat para pembela-pembela seluruh para utusan Allah Subhanahu wa taala, dan buat segenap para wali Allah di alam dunia dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir. Dan kita niatkan buat seluruh kedua orang tua kita yang udah meninggal, yang udah pulang ke rahmatullah, baik atau salah satunya, dan buat, ya, semua, ya, orang-orang alim soleh yang pernah menanamkan ajaran agama Nabi Muhammad SAW di kampung kita masing-masing, mereka yang pulang ke rahmatullah, agar selalu dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan mereka dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan mereka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan mereka diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan mereka bergembira di alam barzakhnya, ya. Dan buat kita yang masih hidup, ya, kiranya Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Fatihah ini, Allah telah senantiasa memberikan ingatan dan peringatan kepada kita untuk kita selalu merasa bahwasanya kita punya kebahagiaan yang abadi, yaitu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga semoga Allah telah memberikan kepada kita seluruhnya, keluarga kita, anak kita, famili kita, keluarga kita, dan lingkungan kita yang seagama dengan kita, kiranya diberi tenaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi keberuntungan kita hidup di dunia sampai kematian kita, dan kebahagiaan di akhirat yang abadi, ya, untuk kita melaksanakan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW dalam aturan ilmu yang dibenarkan tata caranya dengan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Khususnya kita niatkan pahala Fatihah ini buat nama-nama yang tercantum dalam kertas ini, ya, di antaranya almarhum Bapak Ali bin Na'i, almarhum Sofyan bin Ali, almarhumah Iis binti Ali, almarhum Taufik bin Saman, almarhumah Esi binti Tabul, almarhum Niman bin Samin, almarhumah Asmanin binti Niman, almarhum Muhammad Rian Adnan bin Abdul Latif, almarhumah Neng Santi binti Suhanda, almarhumah Nela binti Suhendi, almarhum Raharjo Sudarmono bin Haji Untung, almarhumah Sana binti Naih, almarhum Idrus bin Bujang, almarhumah Ibu Iti binti Faih, wa usulihim mufurhan, dan juga buat segenap muslimin muslimat, mu'minin mu'minat dari ujung dunia sampai ujung dunia, dari barat dunia sampai timur dunia, agar Allah Ta'ala senantiasa mengampunkan seluruh dosa-dosa mereka, baik yang kecil maupun yang besar. Allah Ta'ala terima semua apa yang mereka kerjakan di alam dunia dalam bentuk kebaikan yang dibenarkan tata cara dalam ajaran Muhammad SAW, ya, dan Allah angkat derajat mereka, Allah tinggikan kedudukan mereka, dan Allah bangkitkan mereka dari kubur pada hari kiamat kelak, ya, menjadi kelompok orang-orang yang dalam keadaan aman, tentram, dan nyaman, ya, tidak mendapatkan dan tidak mengalami huru-hara demikian mengerikan, ya, sehingga mereka ada dalam keadaan yang dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada payung kecuali payung Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang berbuat hal ini untuk mereka, kiranya Allah Ta'ala pun sama memberikan juga kepada kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala syuhadillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور في كل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lagi head jangan ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان والشرك بعد اليقين ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من عمل بصيرة وظلم السريرة ومن اتخاذ الهوى إلها غيرك. اللهم اصرف عنا السوء كل سوء. اللهم اصرف عنا السوء كل سوء. اللهم اصرف عنا السوء كل سوء فإنه لا يصرف السوء إلا أنت. فإنه لا يصرف السوء إلا أنت. فإنه لا يصرف السوء إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدك ونعوذ بقبولك من ردك ونعوذ بقربك من طردك. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وودك وأهلنا لذكرك وحمدك برحمتك يا أرحم الراحمين يا
arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu biwaslika min saddik wa na'udzu biqabulika min raddik wa na'udzu biqurbika min tardik. Allahumma ij'alna min ahli ta'atika wa waddik wa ahlina li dzikrika wa hamdik bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibarakatuh salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibarakatuh salihun wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni'amahu wa yukafiru mazidah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lebih kurangnya minta Allah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.